Hey, what's up guys? Oke, kayaknya aku udah lama gak membahas hal yang berkaitan dengan curhatan-curhatan kalian atau story time. Tapi di sini, sebelum aku memulai, aku mempunyai sedikit pengumuman cuy. Di YouTube, aku membuat channel baru cuy yang bernama Another Side. Buat kalian yang mungkin suka dengan fakta dan konspirasi, kalian bisa follow YouTube-nya, link di deskripsi bawah. So, mari kita mulai tanpa panjang lebar, mari kita mulai story time. Story time. Sakit itu ketika diblokir oleh orang yang kita sayang. Asik. Menurut pendapatku sendiri, ada yang lebih sakit loh daripada diblokir oleh orang yang kita sayang sendiri. Yang lebih sakit adalah ketika kita sudah mencoba untuk membuka diri dan lebih perhatian kepada dia, tapi perhatian kita nggak dianggap apa-apa. Itu lebih sakit sih dan lebih melelahkan. Jadi kalau misalnya orang yang kita sayang udah memblokir kita, ya udah. Artinya kan itu jelas. Dia udah nggak mau deket sama kamu lagi. Singkat, padat, dan menyakitkan. Story time. Kenapa cowok kalau diputusin langsung ngeblok responnya, bukannya dipertahanin? Ya kalau itu menurutku tergantung cowoknya sih. Aku diputusin biasa aja. Temanku juga diputusin biasa aja. Ya jadi tergantung orangnya sih. Tapi dari hal yang aku pahami, kalau misalnya cowok itu setelah putus ngeblok kamu, itu karena dia pengen mencari kedamaian cuy. Atau bahasa kasarnya dia nggak pengen lihat kamu lagi. Jadi pada dasarnya kalau kamu setelah putus pengen dipertahanin, ya bilang. Ya kebanyakan cowok nggak paham tentang kode-kode cewek. Hah? Bilang? Ya gengsi dong. Ya jadi salahmu sendiri kalau misalnya dia pergi. Simple. Story time. Bang, alasan gebetan nyuruh save ulang nomor WA apa ya? Terus kalau aku chat pengen PDKT dia malah suka lambat bales. Gimana ya bang maksudnya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, nomormu nggak di save. Yang kedua, mungkin HP-nya memang rusak. Tapi kalau misalnya kamu pengen PDKT dengan niatan chat dia dan nyatanya dia balasnya lama, ya karena kamu memang bukan prioritas dia cuy. Gak tahu ya, mungkin di luar sana punya cara-cara lainnya, cara-cara macam misalnya kalau pengen PDKT. Tapi kalau aku sendiri ketika pengen PDKT ke cewek, di awal-awal aku nggak ada niatan untuk PDKT cuy. Karena biasanya ini pengalamanku sendiri loh. Kalau misalnya aku di awal udah ada niatan untuk PDKT itu biasanya gagal. Jadi hal yang aku lakukan pertama kali ya ngobrol biasa, kenalan biasa, nggak ada niatan apapun. Lalu untuk menghindari jatuhnya ke friendzone, di tengah-tengah baru aku belokin ke PDKT. Tapi mungkin tiap orang mempunyai caranya sendiri ya. Jadi carilah cara yang bisa membuatmu nyaman. Story time. Bang, ketika tiba-tiba cewek tidak pengen terikat, tapi 1 minggu kemudian punya yang lain, itu kenapa ya? Alasan pertama, itu adalah cara halus untuk menolak kamu cuy. Kayak zaman SMA dulu tuh loh, aku pengen fokus ujian dulu. Tapi nyatanya setelah 2 hari kemudian, dia punya gandengan. Ya intinya kamu gak diinginkan dan ditolak cuy. Cari yang lain, wanita tuh banyak, slow. Story time. Bang, mau nanya please jawab. Kenapa cowok kalau habis ketemu suka tiba-tiba cuek ngilang? Ya alasan pertama kan barusan ketemu. Kalau misalnya kita ngechat lagi ya bosen dong. Kita juga punya kehidupan cuy, main game kayak ngerjain tugas, kerjaan atau lainnya. Jadi kalau misalnya kita udah jalan sama kamu, lalu kita pulang, lalu kita nggak hubungin kamu, ya udah artinya kan udah selesai karena kita udah memberikan waktu untukmu. Jadi biarkan kita berdamai untuk melakukan sesuatu tanpa kehadiran dirimu gitu loh. Ya intinya kalau udah jalan ya udah gitu loh. Story time. Dia nggak cinta sama gue, berarti dia nggak akan nyesel putus dari gue dong. Ya, bisa jadi. Tunggu, namanya putus kan berarti pernah pacaran. Namanya pacaran nggak mungkin dong dia nggak pernah merasakan benih-benih cinta walaupun itu sedikit. Kalau misalnya ada orang pacaran lalu putus dan dia bilang aku nggak pernah cinta sama dia kok, itu bullshit. Pasti ada rasa walaupun itu dikit. Tapi kalau kamu bertanya dia bakalan menyesali kamu setelah putus atau enggak, bisa jadi dia nggak menyesali karena dia nggak menemukan alasan kenapa kamu harus diperjuangkan gitu. Pedes ya emang gitu kenyataannya cowok. Story time. Bang, saya selalu mendatangi gebetan saya.
sehingga dia bilang risih kalau didatengin terus. Sekarang saya harus apa? Inilah pengalaman yang terjadi sama aku dulu. PDKT nggak perlu perjuangan cuy. Buat apa berjuang untuk PDKT gitu loh? Ya kalau misalnya kamu mau PDKT ya PDKT sewajarnya. Nggak perlu kamu datangin ke rumah dia terus-terusan, ngechat dia terus-terusan. Kalau kamu melakukan hal seperti itu terus ya malah bikin dia risih dan ilfeel sama kamu. Makanya di video-video yang sebelumnya aku selalu bilang kan, kalau misalnya ada orang yang bilang kalau misalnya PDKT itu harus diperjuangin, it's bullshit. PDKT itu sewajarnya. Kalau misalnya kita pengen PDKT lalu dia nggak respon, ya udah kita mundur, kita ngilang dulu, lalu kita datang lagi. Dia masih nggak respon, kita ngilang dulu, kita datang lagi. Dan kalau misalnya kita datang lagi dan dia masih nggak respon, ya udah cari yang lain lagi. Jadi pada dasarnya, berdasarkan pengalamanku yang aku temukan sampai saat ini, kalau misalnya kita pengen PDKT nggak usah terpacu kalau dia itu adalah segalanya gitu loh. Dan yang lebih penting, kalau misalnya kita suka sama orang itu nggak usah perhatian yang terlalu over. Dia ngerespon ya udah kita seneng, kalau enggak ya udah kita cari yang lain lagi. Jadi pada dasarnya nggak usah terlalu setia dan nggak usah terlalu PDKT ke satu cewek aja. So, bebaskan dirimu. Story time. Bang, gue belum pernah pacaran, gak apa-apa kali ya? Aku gak tahu ya ini ada kaitannya dengan medis atau psikologi ya. Tapi setidaknya lu dalam hidup sebelum menikah tuh harus pacaran sekali cuy. Setidaknya dengan pacaran lu akan tahu gimana cara nge-treat lawan jenis cuy. Contohnya gimana cara mengalah, gimana cara berkomunikasi, gimana cara berbagi momen. Dan nanti ketika lu udah pernah pacaran, sekali aja wis, nanti lu akan paham cuy kalau dunia itu ternyata isinya gak cuma orang yang kita cinta doang. Jujur ya, yang aku rasakan setelah aku pacaran beberapa kali, pacaran itu membuka banyak gerbang. Gerbang yang aku maksud di sini adalah gerbang kemana kamu mau pergi. Itu yang aku rasakan. Jadi cobalah kamu untuk pacaran setidaknya sekali dalam hidup. Oke guys, mungkin itu adalah video yang bisa aku bagikan untuk video kali ini. Dan mungkin seperti biasa buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, langsung aja like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga mempunyai masalah yang sama dengan kalian. Dan seperti yang aku bilang tadi, buat kalian yang mungkin suka dengan fakta dan konspirasi, kalian bisa follow YouTubeku di Another Side, link di deskripsi bawah. Dan buat kalian yang mungkin gak ketinggalan dengan video-video yang ada di channel ini, langsung saja subscribe dan cara menekan tombol merah di bawah sana. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika aku upload video. Dan buat kalian yang mungkin pengen cerita atau mungkin butuh kuping, kalian bisa langsung follow IG ku di sini dan DM di sana, dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. And that's it. And as always guys, be awesome.